Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Tony, pesan buat Dede bang. Ya, buat Dede, jangan gentar, maju terus. Kalau memang Anda benar yang Anda sampaikan itu, jangan gentar, maju terus ya. Ini Anda ini mulia loh hatinya ya, untuk membebaskan 8 terpidana yang tidak bersalah. Itu bagus meskipun Anda taruhannya di penjara. Maju. Sama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi klarifikasi ya dari Rudiana. Katanya kalau berita yang tersebar itu adalah fitnah kalau anaknya masih hidup ya. Baru sekarang keluar Rudiana ya. Kamu manusia paling bejat yang pernah ada. Kamu menjadikan anak orang lain sebagai korban ya, tanpa kamu tangkap basah ya pelakunya, kamu tarik begitu saja orang ya. Biadab orang-orang seperti kamu ini, merugikan ya kehidupan orang lain ya. Kamu tuh goblok jadi manusia ya. Anak kamu kan punya geng motor ya, yang memperkosa membunuh Pina itu geng motor ya. Kenapa kamu tangkap orang yang tidak ada hubungannya dengan geng motor ya? Ini manusia paling bangsat yang pernah ada. Sekarang kamu jelaskan, kamu klarifikasi tentang si Eki mati atau tidak. Kira-kira kamu berani nggak itu bongkar makamnya? Berani nggak kamu bongkarin? Orang biadab seperti kamu tidak kami percayain ya. Kamu menjadikan anak-anak orang lain menjadi korban ya. Kalau itu tidak tertangkap basah Rudiana, kenapa kamu menangkap anak-anak yang tidak berdosa? Kamu siksa mereka, kamu strum mereka ya, bahkan kamu kasih minum air pipis kamu. Biadab banget kelakuan kamu ya. Kok ada setan kayak begini bersandangkan dirinya sebagai polisi ya, dengan jabatan kamu ya, kamu merusak, merampok masa depan anak bangsa. Ibtu Rudiana muncul ke publik dan menyampaikan sejumlah pernyataan soal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ibtu Rudiana mengungkap alasan dirinya baru muncul ke publik. Dia mengatakan bahwa dirinya selama ini tidak menghilang. Ibtu Rudiana pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Indonesia karena baru bisa muncul untuk memberikan pernyataan soal kasus Vina dan Eki ini. Rudiana menjelaskan bahwa dirinya saat ini merupakan seorang polisi yang aktif. Tentu, kata Rudiana, dirinya harus taat aturan kepada atasan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sepertinya orang yang kesurupan tambah jauh nih larinya. Ya, orang yang kesurupan ya, itu yang sebut ini tambah jauh aja nih kayaknya perginya ya. Setelah saksi ya, teman-temannya Pina udah mulai muncul. Ya, kira-kira skenario siapa ini ya? Benarkah itu di kuburan itu anaknya? Ya, benarkah itu di kuburan itu anaknya apa bukan? Karena udah muncul ya salah satu orang yang pernah ke kamar jenazah katanya. Ya, tapi ini bertolak belakang bro dengan saksi yang dua orang ini ya, antara yang namanya Widi dan Mega. Nah, betul kata kakaknya yang jemput itu adalah Mega. Satu lagi gendut, parasnya katanya dari jauh. Kenapa selama ini kakaknya Pina juga nggak mau jujur dengan itu, berbelit-belit? Karena mungkin ya disantunin apa gimana ya, saya nggak ngerti ya. Pada waktu ada kesurupan itu ya, ada orang kesurupan itu ada kata-kata begini ya,
Ya udah, Pak Rudi juga akan mencarinya, Dek, katanya ya. Dedek tenang di sana, katanya. Nah, saya agak curiga juga sih, agak curiga loh. Ya, dengan kata-kata orang-orang yang namanya kesurupan itu. Simak kembali deh, orang-orang yang kesurupan itu kan ada nih di konten saya nih. Ya, orang-orang yang kesurupan itu, suara-suara itu ya pasti hafal lah siapa saja yang ada di situ. Mungkin Widi dan Mega hafal di antara suara-suara itu ya, yang akan mencari tahu pembunuhnya siapa dan siapa. Nah, saya kira mungkin seorang Linda tambah akan jauh aja perginya ini ya. Nah, itu DPO satu lagi harusnya. Ya, DPO satu lagi itu harusnya. Ya kan? Selain AF, Mel, ya benar ada Linda skenario itu. Karena dialah juga yang klaim bahwa pembuatan yang namanya film Vina itu ya kan sebenarnya nggak gitu-gitu, ya kan? Di sisi lain, Widya kembali mengungkapkan informasi-informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon yang belum tuntas. Kali ini, Widya menyebut saksi lain dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yaitu Linda, bisa menjadi titik terang semua ini. Widya menyampaikan bahwa Linda mengetahui banyak informasi penting dalam kasus tersebut lantaran ia juga terlibat dalam insiden 8 tahun lalu. Ia juga sering menyinggung Bupati Cirebon yang memiliki sangkut paut dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Sementara itu, Linda merupakan teman dekat dari dua korban yang mengetahui dalang di balik pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Widya juga mengatakan bahwa Linda tak bersinggungan dengan Ibtu Rudiana seperti saksi lainnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ya. Sakar Pitra, walaupun lo bikin surat somasi ya buat Dede, buat Kang Dedi, udah tuh buat Liga Akbar, mereka nggak takut, apalagi Dede dia udah bilang dia siap masuk dalam penjara loh. Nah gitu, demi kebenaran dia siap untuk menggantiin orang 7 itu, ya. Itu harus kamu dengar itu, saudara Sakar Pitra, ya. Ini Sakar Pitra ini biasanya bermanfaat, tapi kalau Sakar Pitra yang satu ini bikin dosa ini bikin dosa, ya. Nggak takut mereka sama kamu, nggak perlu kamu ancam-ancam, ya. Nggak sadar kamu, karena kamu itu bangun dari tidurmu, ya. Kalau untuk Dede dia sanggup untuk menggantikan orang 7 itu. Yang penting orang 7 itu bebas dengan keterangan dia bertanggung jawab, ya, dengan ucapan dia. Lu ingat itu Sakar Pitra, ya, anak buah Rasman, ya. Ini anak buahnya ini nih Ibu Elsa juga ini, ya. Lu pandai aja lu ngomong karena lu ada uang, ya, sekolah pinter, makanya lu ngomong semau lu aja kan, ya. Kalau kamu itu sepantaran sama saya aja, udah aku kebat-kebat tuh bibirmu tuh biar nggak bisa ngomong, aku jahit-jahit, ya. Biar nggak bikin keruh, ya, masalah orang, ya. Pak Rudiana, suatu saat kamu ingat, Sambo itu pandai dulu, ya. Orang yang terpandai menyimpan rahasia, berbuat gini nggak ketahuan. Tapi Tuhan berkehendak lain, ya. Semuanya dibalikkan dengan sekejap mata, ya. Ingat itu, buat ini Rudiana, ya. Buat Pak Pasren juga itu. Ingat. Suatu saat kalian akan menemui yang namanya hukum karma. Ya. Selamat dari saya ucapannya. Sebelum itu terjadi saya sudah mengucapkan selamat buat kalian. Terakhir, kesaksian Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon karena ketakutan berhadapan dengan pihak kepolisian. Sebelumnya, dia diminta membuat keterangan palsu untuk menjerat 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Dede kaitannya sebagai saksi kunci yang sangat penting dalam perkara ini bersama dengan Aep. Saat itu, dia diajak Aep ke Polresta Cirebon. Kemudian Dede tidak memahami untuk apa kemudian mereka berangkat. Barulah disampaikan bahwa akan menjadi saksi meninggalnya Eki dan Vina Cirebon, kata saksi Dede. Dia mengatakan Dede menyampaikan bahwa tidak tahu apa-apa dan merasa keberatan. Kemudian bertemulah dengan Ibtu Rudiana yang berstatus pejabat kepolisian.
disampaikan oleh Dede. Kemudian menurut saudara Dede itu diarahkan mereka, ucapnya. Menurut Asido, kesaksian Dede bukan atas dasar iming-iming, melainkan ketakutan seorang masyarakat kelas bawah akan berhadapan dengan pihak kepolisian. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.